Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Rizka, you can call me Ika. And now I will explain about adjective. Pengertian adjektif. Adjektif atau kata sifat adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, atau membatasi kata ganti atau pronoun, atau kata benda noun yang masih general. Pemakaian adjektif ini dapat dicontohkan dengan frasa di bawah ini, seperti car itu termasuk umum, black car itu spesifik, fancy black car lebih spesifik, the fancy black sport car sangat spesifik. Jenis dan contoh adjektif. Berikut adalah jenis dan contoh adjektif dalam bahasa Inggris. A. Descriptive nouns. Descriptive nouns adalah adjektif yang menggambarkan atau menjelaskan keadaan noun atau pronoun yang meliputi ukuran, bentuk, warna, bau, rasa, dan sebagainya. Karakter and quality. Keen, friendly, humble, arrogant, charitable, careful, helpful, dan lazy. Untuk size, small, big, short, long, low, thick, tall, hook, and thin. Untuk age and temperature, young, old, ancient, modern, warm, hot, cool. Dan untuk participles, boring, bored, tiring, tired, confusing, confused, and interesting. Untuk shape, cube, oval, square, triangle, circle. Untuk color itu black, white, blue, green, purple, yellow, and red. Contoh kalimatnya yaitu a handsome, tall, young, smiling with man to like the old abandoned house. Yang B, kemudian limiting adjective. Limiting adjective adalah adjektif yang mempersempit atau membatasi noun atau pronoun tanpa memberikan informasi mengenai keadaan, jenisnya, dan sebagainya. Limiting adjective dikelompokkan menjadi 8 bagian, yaitu possessive adjective. Possessive adjective adalah adjektif kepemilikan yang harus diikuti oleh noun. Yaitu contohnya my, your, our, their, her, his, dan is. Yang kedua, possessive proper adjective. Possessive proper adjective adalah kepemilikan yang menggunakan noun sebagai adjektifnya. Berikut adalah contoh cara penggunaannya. Untuk the girl menjadi the girls. Untuk Tom menjadi Toms. Kemudian ketiga, demonstrative adjective. Demonstrative adjective adalah kata tunjuk yang diikuti oleh noun. Contohnya, this horse is mean. This link is blue. That scar is hair. Untuk yang keempat, yaitu artikel adjektif. Artikel adjektif adalah kata sandang yang diletakkan di depan nouns. Anggotanya a, dan n. A dan n digunakan untuk singular noun atau kata benda tunggal yang masih bersifat umum atau belum jelas. Contoh, a baseball is round. Yang dimaksudkan sini adalah bola base secara umum. I saw a boy in the street. Kita tidak tahu anak laki-laki yang mana yang dimaksud. Penggunaan artikel a dan n ini sering membingungkan para pelajar bahasa Inggris, khususnya pemula. Oleh karena itu dipelajari penggunaannya sebagai berikut ini. E digunakan untuk kata-kata dengan suara konsonan. N digunakan untuk kata-kata dengan suara vokal.
Jadi, pemakaian artikel e dan n bukan didasarkan pada tulisan kata, melainkan suara atau pengucapan kata. Contoh, a house. Jadi a house. An honor jadi an honor. An umbrella jadi a university. Untuk kata yang merupakan singkatan, penggunaan artikel e dan n digunakan dari perafalan huruf pertamanya. Jika kata-kata mempunyai bunyi awal vokal tersebut didahului oleh kata lain yang memiliki bunyi konsonan, maka penentuannya adalah kata yang di depannya itu. Kemudian yang B, the. Artikel the dapat digunakan untuk kata benda singular, plural, maupun uncountable. Artikel the digolongkan ke dalam definite artikel, kata sandang yang jelas, karena telah mengandung arti ini, itu, tersebut, tadi, dannya. Dengan kata lain, benda yang dimaksud sudah jelas. Contoh, I know the man. Atau yaitu pembicaraan dan pendengar paham secara pasti orang yang dimaksud. Kemudian the earth is round, yang menggunakan artikel the karena bumi hanya ada satu. Meskipun artikel the bisa digunakan pada kata benda singular, plural, dan uncountable, the tetap mempunyai aturan dalam penggunaannya, sebab ada kata-kata tertentu yang tidak boleh memakai the, dan di bawah ini merupakan ringkasan yang dapat dipakai sebagai penggunaannya. Contohnya, the Rocky Mountains, the Andes. Dan yang kelima yaitu exclamatory adjective. Exclamatory adjective adalah adjektif yang digunakan dalam berseru atau pola. Contoh, student is brings, he can solve the different problem. Yang kelima, comparison digress atau perbandingan. Adapun rumusnya yaitu rumus descriptive nouns, yaitu ca, ku, si, te, pa, sa, ko. Exclamatory adjective, what plus a plus a or n plus n or np dalam kurung s plus v. Rumus interrogative adjective, what plus n, which plus n, was plus n. Contoh adjektif, contoh rumus adjektif of indefinite quantity, many plus plural, much plus uncountable, age plus singular. Contoh kalimatnya yaitu his idea is brilliant, yaitu subjektif complement. Dua, let's make it possible, itu objektif complement. Yang keenam yaitu interrogative adjective. Interrogative adjective adalah adjektif yang digunakan untuk bertanya. Contohnya, what time is it? Which book are you reading? Whose house does he live in? Dan yang ketujuh, numeral adjektif. Numeral adjektif adalah bilangan atau hitungan yang difungsikan sebagai adjektif. Contohnya, the fish line, the fifth edition, the seventh picture. Yang kedelapan, adjective of indefinite quantity. Indefinite quantity adalah jumlah tak jelas yang difungsikan sebagai adjektif. Contohnya, money atau much atau agreed. Catatan, few dan little tanpa menunjukkan kelangkaan atau ketidakadaan dan hampir mempunyai arti negatif. Few berarti sedikit daripada a few, dan little lebih sedikit daripada a little. Contoh, there was a little time for consultation.
counts have since suspended theirs. Untuk fungsi adjektif, secara garis besar fungsi adjektif dalam bahasa Inggris adalah sebagai berikut. 1. Subjektif complement, yaitu penjelasan subjek. Objektif 2. Objektif komplement atau penjelasan objek. Yang ketiga, modifier of noun phrase atau penjelasan noun phrase. So many explanation about adjective that I can convey. If there is an error in the word, I apologize. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.